Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas. Saya angkatan 12. Saya akan mempresentasikan tugas individu tentang Learning Journal Akuntabilitas. Baiklah, langsung saja. Akuntabilitas merupakan kata yang sering kita dengar terkait dengan nurani dan nilai. Akuntabilitas merupakan salah satu nilai dasar PNS yang perlu diinternalisasi, diaktualisasi, dan diimplementasikan sehingga menjadi karakter. Akuntabilitas dan responsibilitas sering diartikan sama, walaupun keduanya memiliki makna yang berbeda. Namun pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban bertanggungjawaban yang harus dicapai. Konsep akuntabilitas mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor kelompok dan pribadi. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis netralitas PNS. Memperlakukan dan melayani warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Aspek-aspek akuntabilitas. Hubungan akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hasil akuntabilitas berorientasi pada hasil. Laporan akuntabilitas memerlukan adanya sebuah laporan. Konsekuensi akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Kinerja akuntabilitas memerlukan sebuah kinerja. Fungsi akuntabilitas ada 3. Sebagai kontrol demokratis atau peran demokratis. 2. Pencegahan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik terbagi atas 2. Pertama, akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, di mana akuntabilitas vertikal membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke bawah atau kepada publik. Berikutnya ada akuntabilitas horizontal, merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Siklus menciptakan framework akuntabilitas. Pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan. Ketiga, lakukan implementasi dan monitoring kemajuan. Keempat, berikan laporan secara lengkap. Kelima, berikan evaluasi dan masukan untuk perbaikan. Nilai-nilai akuntabilitas. Pertama, nilai kepemimpinan, lalu transparansi, integrasi, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Menjadi PNS yang akuntabel. Pertama, PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan serta tidak terlibat dalam politik praktis. Berikutnya, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
refleksi, dan internalisasi. Pertama, memberikan kepentingan tentang pentingnya akuntabilitas. Kedua, memberikan pemahaman tentang nilai-nilai akuntabilitas yang harus ditanam dalam diri. Ketiga, untuk menjadi ASN yang berkualitas harus akuntabel. Penerapan. Di dalam kelas, kita sebagai seorang guru harus memberikan contoh teladan. Di tengah, membangun semangat siswa dan memberikan dorongan dari belakang. Kedua, sebelum melaksanakan pembelajaran pada awal semester, guru harus menyiapkan perangkat pembelajaran. Ketiga, selalu transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Keempat, harus menyertakan bukti atau laporan yang lengkap jika melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang diamanahkan. Terima kasih.